Saya boleh jujur nggak ya? Saya nggak tahu hari ini mesti giliran saya puji-pujian. Saya juga kaget. Baru saya kaget saya mantel langsung saya ini persis saya. Ya sorry ya. Biar puji-pujian ini bisa membawa harum bagi nama Tuhan. Saudara Batu saya nyanyi semua lagunya, mungkin saudara-saudara sudah kenal. Kita nyanyikan lagu pertama, Dimuliakan. Dimuliakan, ditinggikan. Saudara menyanyi semua ya. Pujian menaikkan kemuliaan bagi Tuhan. Hanya Dia yang patut dipuji.
Terima kasih karena hari ini Engkau kembali mengizinkan kami berkumpul sebagai tubuh Kristus untuk beribadah, memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, saat ini kami datang dengan hati yang rindu belajar tentang perjamuan agape, perjamuan kasih yang sejati di dalam Kristus. Melalui firman-Mu, tolong kami supaya kami bukan hanya mengerti tentang pikiran, tapi juga diubahkan dalam sikap dan kehidupan kami sebagai tubuh. Ampuni kami kalau selama ini kami sering mementingkan diri sendiri, kurang peka terhadap saudara-saudara seiman, dan tidak hidup di dalam kasih. Hari ini bukalah hati kami, lembutkan kami supaya kami sungguh-sungguh mengerti arti persekutuan, kerendahan hati dan saling menghargai di hadapan-Mu. Kami serahkan seluruh rangkaian kebaktian ini dalam tangan-Mu. Pujian, persembahan, doa-doa, pemberitaan firman, dan setiap hati yang hadir, baik di gereja maupun yang mengikuti online. Urapi hamba-Mu Pendeta Jonas yang akan menyampaikan firman, agar apa yang disampaikan benar-benar datang dari hati-Mu dan menjamah kami satu persatu. Biarlah dalam kebaktian ini kasih-Mu nyata, persatuan dan tubuh Kristus dikuatkan, dan nama Yesus saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya persilakan sesuatu untuk duduk kembali. Kita nyanyikan lagu selanjutnya. Kita hendak memuji, menyanyi bagi Tuhan seumur hidup kita. Katakan, Tuhan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup.
kekuatan untuk dapat menjalani hidup ini. Mari saudara nyanyi bersama. Kita akui itu, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Walaupun orang-orang yang tidak percaya Tuhan, tetapi kita mempunyai Tuhan, dan sungguh kita bisa berjalan bersama-sama dengan Dia. Bukan dengan kekuatanmu ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Pandanglah kepada Tuhan, pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapanku dalam hidupku. Kita nyanyikan sekali lagi, teman-teman. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Saudara-saudara, bersedia berdiri, kita nyanyikan lagu Bless the Lord. Berkat Tuhan dan Bless the Lord of my soul. Kita nyanyikan bersama-sama dengan sepenuh hati. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Come up, it's a new day now. It's time to sing your song.
Kita bersatu dalam doa. Let us pray. Dear Heavenly Father, thank you, Lord, for this beautiful day you have given to us, Lord, as we get together in this place and we just sing some songs to worship you, to glorify your name, to magnify your name, Father God. We praise you for who you are and for what you have done in our lives. Lord, speak to us as we would like to listen to your word. Help us, Lord, to understand and help us to obey. Help us to apply your words into our lives, into our daily lives. Without your word, we are nothing. Without your word, Lord, we do not know what to do. And therefore, guide us through the Holy Spirit within us. Help us, Lord, to be fruitful in such way that your name be glorified. Tuhan, kami bersyukur untuk siang hari ini, hari yang indah Tuhan adakan untuk kami bersekutu. Kami akan mendengar firman-Mu, Tuhan. Terangi batin hati kami oleh Roh Kudus untuk bisa mendengar firman-Mu dengan baik, menerimanya dengan sukacita, dan melakukannya dengan ketaatan dalam hidup sehari-hari, sehingga kami berbuah dengan lebat dan nama-Mu dimuliakan. Berbicaralah pakai mulut pipi lidah hamba-Mu. In the name of precious name of Jesus Christ our Lord we pray. Amen. Amen. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita membuka firman Tuhan. Let us turn the Bible to the 1 Corinthians chapter 12. Oh, chapter 11, I'm sorry. Kita membuka firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11. Ayat yang ke 22, 1 Korintus pasal 11 ayat 22 sampai 27. 17 sampai 22. Ya, terima kasih dikoreksi. Untung dikoreksi. 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai 22. 1 Corinthians chapter 11 verses 17 through 22. Waktu kita membaca Alkitab, when we read the Bible, we have to be sure that we understand the background of each book, and particularly the book that we are going to discuss, the book that we are reading, the book that we are going to explain or explore, because knowing or recognizing the background will help us to understand the Bible better. Jadi pada waktu kita mau membaca Alkitab, kita harus memahami latar belakangnya. Pak, kita kan nggak sekolah Alkitab, ya bagaimana kita harus tahu semuanya? Itulah sebabnya menjadi orang Kristen bukan sekedar percaya Yesus masuk surga. And therefore, when you become Christians, it doesn't mean that you just believe in Jesus Christ and then you go to heaven. Become a Christian, meaning that we are responsible of our faith. Because when we have faith in Jesus Christ, meaning that we have to obey whatever He told us to do. Jadi menjadi orang Kristen itu bukan sekedar percaya Yesus masuk surga, tetapi saya sudah pernah jelaskan, menjadi orang Kristen adalah suatu perjalanan. Becoming a Christian, actually we are participating in a journey, and therefore we need to do whatever has been told us that we need to do in our lives. Itu yang namanya menjadi orang Kristen. And one of the things that we need to do is to learn, to study His words. Dan bagian yang harus kita lakukan adalah kita harus belajar firman Tuhan sendiri. Selain kita belajar di gereja, ada Bible study. Hari apa itu? Maranatha. There was a Bible study in Maranatha every Wednesday. You have a good and profound pastor, teacher. Bagus. However, you need to learn more.
You know what? Studying the Bible only once every week on Wednesday is not enough, is not sufficient. Sudah belajar Alkitab hari Rabu itu enggak cukup. Kita harus belajar, dan belajar. Supaya apa? Supaya kita bertumbuh. Kenapa orang Kristen tidak bertumbuh? Salah satunya karena tidak belajar. Dan seringkali kita mendengar orang Kristen berdoa, Tuhan, sucikanlah kami, basuh kami oleh darah-Mu. Loh, darah Tuhan Yesus itu sudah membasuh kita 2000 tahun yang lalu. Often we heard someone pray in the church, oh Lord, wash us with your blood. Oh Lord, cleanse us with your blood. You know what? 2000 years ago, it has been done. So now, how are we going to be cleansed? By God. By His Word. By reading His Word. Dengan membaca Alkitab, hari ini kita disucikan, dikuduskan. Kenapa? Karena pada waktu kita membaca Alkitab, kita ditegur akan dosa dan kesalahan kita. That is the way supposed to be. Ini yang seharusnya terjadi. Jadi doanya bukan Tuhan, basuh kami oleh darah-Mu. Loh, memangnya Tuhan Yesus mau disalibkan lagi apa? Saudara. We are not praying, Lord, cleanse us with your blood, because it has been done 2000 years ago. How do we pray today? Lord, cleanse us with the power of your word. Tuhan, bersihkan saya dengan kuasa firman-Mu. Itu sebabnya orang Kristen yang tidak pernah membaca Alkitab adalah orang Kristen yang sombong. Saya katakan, therefore, those who do not want to read the Bible are those who are full of pride about themselves. Why? Because they assume that they are perfect. They assume that, so they thought that they are perfect in any ways. Orang yang tidak pernah membaca Alkitab adalah orang yang sombong karena merasa sudah sempurna. Dan orang yang mau belajar firman Tuhan setiap hari adalah orang yang ingin dikoreksi. Those who like to read the Bible every day are those who like to be corrected day by day by the Word of God. For example, if husband and wife are fighting, day by day are fighting, they do not know who are wrong, because you know what, they thought that they are both correct, they are both perfect, and therefore they are pointing finger at their spouse, not knowing that the Bible has taught us a lot of things about the relationship between husband and wife. Ya, contohnya, seringkali orang suami istri berantem dan tidak mengerti jawabannya, tidak ketemu jawabannya. Kenapa? Karena tidak membaca Alkitab. But when we read the Bible, Ephesians chapter 5 verse 22. Anybody remember that verse? Ada yang ingat Efesus 5 ayat 22? Makanya berantem gak selesai. Why? We don't know. Because we do not read the Bible. And therefore we point fingers. Oh, that's your fault. That's your fault. Makanya kita seringkali tunjuk satu dan yang lainnya. Kalau kita baca Efesus 5:22 jelas kan? What is written in Ephesians chapter 5:22? Wife. Hello, wife. Wife, submit to your husband. Does the Word of God manage our relationship between husband and wife? Yes, it does. Just because we do not read the Bible, we do not want to read the Bible. We are full of pride. Oh, you know what? I'm expert. You know what? As long as I work well, I give money, I have my check to my wife. She's okay. Happy wife, happy life.
No, wife doesn't always need your money. Wife needs your attention and your care. And therefore Ephesians chapter 5:25, Efesus 5:25 berkata apa? Husband, love your wife. Can you imagine if husband loves his wife and the wife submit to her husband? What's going to happen in the family? Oh, when Jesus in the family, when Jesus in the family, when Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. What does it mean when Jesus in the family? Because you have cross, in your dining room, does it mean that Jesus is in your family? What does it mean Jesus is in your family? Because you got baptized. What does it mean when Jesus is your family? Is it because you are a part of the board of the church? When you submit yourselves to the authority of the Bible, there is the meaning of when Jesus is in the family. Artinya apa? Waktu Yesus ada di dalam keluarga kita, apakah karena saudara pakai kalung salib? Apakah karena saudara dibaptis dan jadi aktivis di gereja? Waktu kita tunduk kepada firman Tuhan, artinya kita percaya kepada Yesus Kristus, dan karenanya kita membaca Alkitab dan kita tunduk kepada firman Tuhan. Saya sudah kasih contohnya tadi. So, how does God cleanse our lives? With His Word. When we read the Bible, we are convicted. If there is any sin, if there is anything wrong in our lives, and therefore all Christians should read their Bible day by day without ceasing. Karenanya orang Kristen harus baca Alkitab. Nah, itu sebabnya surat Korintus. Surat Korintus itu surat apa sih? Epistle to the Corinthians. What is it all about? Di mana Korintus? I don't know. I don't care. What I care every day is how to make money. No, you shouldn't do that. You should think about it. When a pastor preaches, you should question yourself. Waktu pendeta berkhotbah, terus bertanya kepada diri kita sendiri. Kepada jemaat Tuhan di Efesus. Efesus itu di mana ya? I don't care. Yeah. Corinthians. What happened with the church in Corinthians? What happened with the church in Corinthians at that time? So, the church in Corinthians is the church that Apostle Paul planted at that time. Rasul Paulus tinggal di Korintus kurang lebih selama 1 tahun 6 bulan. About 18 months, Apostle Paul stayed in Corinth. Why? He planted the church of God, the church of Jesus Christ. He started the church from zero, from nothing. He shared the gospel, he spread the gospel, he spread the good news, and people believe in Jesus Christ, and therefore the church of Corinth started at that time. Itulah awal mula surat Korintus, jemaat di Korintus. Tetapi Rasul Paulus tidak bisa tinggal selama-lamanya di Korintus. Rasul Paulus harus pergi melanjutkan perjalanan misinya. However, Apostle Paul could not stay for that long time in Corinth because he has to continue his mission trip. And therefore, Apostle Paul left the church in Corinth. Saudara, apa yang terjadi?
Kalau gereja tidak ada pemimpinnya, bingung pengajarannya pengajaran model apa. What happen if the church doesn't have a good leader? The church got confused. Someone said that, oh, Jesus will come next month. Another one said, oh, Jesus already came last month. But we did not see it. That is why. Because of your sin, you couldn't see it. But Jesus already came last month. Yang satu bilang, there is no rapture. Yang satunya bilang, there is rapture. Itu sebabnya be very careful when you invite anyone to preach. Make sure that his theology is correct. Why? Because you do not create confusion among the congregation if you just give this pulpit to anyone to preach. And therefore, there are a lot of problems in Corinth, the church of Corinth, Corinthians. There are a lot of problems because they are quarreling, they are fighting one another, and they are very proud of themselves. Even they were divided into groups. Orang-orang Korintus karena tidak digembalakan, karena Rasul Paulus pergi melanjutkan perjalanan misi, maka mereka terkelompok-kelompok, mereka terpisah-pisah. A group of people said that, oh, you know what? I belong to Apollos. I'm a group of Apollos. What about you? Oh, I'm a group of Paul. What about you? Oh, you know what? You know, my group is even better because I belong to Christ. My group is Christ's group. And even they are fighting one another. Why? Because they are bragging about their spiritual gifts. Bahkan mereka tidak bisa rukun, saudara. Kenapa? Karena mereka saling menonjolkan karunia-karunianya. Some of them were given with the spiritual gift, speaking in tongues. And therefore they are so proud of themselves. See, I speak in tongues. What about you? You don't speak in tongues? You just speak Indonesian? English? Your broken English? Tarzan style? I speak in tongues. Ada orang bilang begini, kalau berdoa jangan pakai bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Indonesia didengar sama setan, doanya dicuri. So, kalau berdoa harus pakai bahasa roh. Kenapa? Kalau pakai bahasa roh, doanya nggak dicuri. Ya ayatnya mana? Ayatnya mana? Ayatnya mana? Nggak ada ayatnya. Some people said, oh, when you pray, do not pray with your speaking tongue. Why? Because you do not pray with Indonesian language. Why? Because your prayer will be stolen by devil. So instead you should speak in tongue. When you speak in tongue, your prayer will go directly to heaven. Show me the verse of the Bible. Show me. Is there any such thing? No. Orang-orang Korintus saling, bahkan antara yang bernubuat dan yang berbahasa roh dan yang penglihatan saling beradu. Sementara karunia-karunia yang lain dipandang hina, dipandang rendah, tidak terlalu penting. Dan juga orang-orang yang tidak punya karunia seperti itu merasa minder. Itu nanti di pasal 12. Di pasal 11 yang terjadi adalah mereka juga tidak rukun. You know what? The spiritual gifts will be discussed in chapter 12. But chapter 11 that I'm going to discuss, I'm going to share about to you, is about, some of those, they cannot be together.
And let us read 1 Corinthians chapter 11 verses 17 through 22. Mari kita baca saja ya. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu. Sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Now, in giving these instructions, I do not praise you, since you come together not for the better, but for the worse. Ayat 18. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan itu sedikit banyak aku percaya. For first of all, when you come together as a church, I hear that there are divisions among you. And in part, I believe it. 19. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. For there must also be factions among you, that those who are approved may be recognized among you. Apabila kamu berkumpul, kamu bukan berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Therefore, when you come together in one place, it is not to eat the Lord's Supper. 21. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang makan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. For in eating, each one takes his own supper ahead of others, and one is hungry and another is drunk. 22. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa saja? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. What? Do you not have houses to eat and drink in? Or do you despise the church of God and shame those who have nothing? What shall I say to you? Shall I praise you in this? I do not praise you. So, what is another word to say that I do not praise you? Apa kalimat atau kata yang lain yang sejajar dengan saya tidak memujikan? What is similar word or similar phrases to that? Apa kalimat yang sama? Aku tidak memujikan. Saudara, kalau saya datang ke Maranatha, terus saya bilang, saudara, orang-orang Maranatha, saya nggak bisa memuji Anda semua. What does it mean? Artinya apa? Are you doing good or you are not doing good? You are not doing good. That is what happened in the church in Corinth at that time. As you know that the first 300 years, churches at that time meeting from one place to another place. Sudah tahu 300 tahun pertama gereja mula-mula itu bertemu dari tempat ke tempat lain, dari rumah ke rumah orang lain. Gereja pada waktu itu tidak berkumpul di satu gedung. Churches at that time did not meet in the buildings, but instead they meet in a house to another house, from house to another house. And that is why it is called house church. Itu sebabnya disebut sebagai gereja rumah. Kapan gedung gereja berdiri? When was the church started to meet in the building? Kapan itu? Setelah tahun 325 Masehi, after the year of 325 Common Era. So during 300 years, the first 300 years, they did not have a building. Why? Because they live under persecution. Kenapa? Karena mereka hidup di bawah penganiayaan. Baru setelah tahun 325, Kaisar Romawi yang bernama, siapa namanya? Konstantin mengizinkan. Konstantin bukan Kristen ya, jangan salah ya. Kaisar setelah Konstantin
baru memeluk agama Kristen. Tetapi Konstantin tidak mempersekusi gereja. And therefore, after 325, there was a church building. And what happened when they meet from place to another place, from place to another place? They have what they call, when they meet together, waktu mereka berjumpa, waktu mereka berkumpul, menurut Kisah Rasul pasal 2, what they did? Number one, mereka mendengar firman, mereka berdoa. Yang kedua apa? Mereka mengadakan perjamuan dari minggu ke minggu. Nah, perjamuan ini seringkali membingungkan. Saudara, waktu kita membaca 1 Korintus pasal 11, kalau kita tidak memahami latar belakang, kita bingung. Apalagi waktu kita membaca ayat yang ke-21. Coba perhatikan ayat 21. Ini nggak kelihatan ya, mungkin kalau bisa formatnya mungkin ada software yang lebih bagus supaya tampilannya lebih jelas, supaya orang yang tidak bawa Alkitab bisa membaca. Ayat 21. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya. Apa ini? Apakah ini perjamuan kudus? Enggak. Terus sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Loh, kok bisa mabuk? Jadi 1 Korintus pasal 11, 1 Corinthians chapter 11 is talking about two different kinds of fellowship, two different kinds of meal, two different kinds of supper. Yang pertama adalah perjamuan yang pada masa kini disebut perjamuan kudus. Ada yang nggak setuju? Nggak ada itu. Perjamuan kudus tidak ada. Yang ada perjamuan Tuhan. Bedanya itu apa? Cuma beda istilah, nggak usah ribut-ribut, nggak usah berantem. Tapi ada juga sebelum perjamuan yang hari ini disebut perjamuan suci, setelah mereka itu nyanyi, mendengarkan firman Tuhan, berdoa, mereka makan kayak di Maranatha ini loh saudara. Ya, kayak di Maranatha, makan-makan. Hari ini makannya apa? Soto ayam. Lengkap ada perkedel? Sayangnya kurang lengkap sudah. Soto ayamnya kuning atau soto? Ini ibadah ngomongin makanan ya. Jadi lapar saya ini. Nah, ini yang disebut sebagai perjamuan agape. So there are two kinds of meal at a time. The first is what we call today as Holy Communion. It is done at the end. But before that, they have what we call agape meals. Persekutuan perjamuan agape. Apa yang terjadi? Karena mereka kumpul dari rumah ke rumah, sebagian datang dari tempat yang jauh, maka mereka membawa makanan. So each of them, they brought some food to share. Yang satu bawa soto ayam, yang satu bawa perkedel, yang satu bawa tempe goreng, yang satu bawa karak, luar biasa kerupuk. Ya. Yang satunya bawa sambal terasi, mantap. Ya. Yang satunya bawa rujak, saudara itu. Jadi masing-masing bawa makanan. So each of them, they brought some food to share. And some of them bring drinks as well. Jadi setelah ibadah, setelah mereka nyanyi, berdoa, mendengar firman, mereka belajar firman, mereka masuk ke perjamuan yang namanya perjamuan agape. Nah, perjamuan agape dilanjut setelah itu dengan perjamuan kudus. Bahkan perjamuan kudus mereka nggak kayak kita, sudah. Kita kan pakai apa itu wafer ya, wafer. Zaman dulu nggak ada. Mari kita angkat wafer di tangan, nggak ada apa itu. Tuhan Yesus memecah-mecahkan wafer. Tuhan Yesus memecah-mecahkan hostia.
Apa yang Tuhan Yesus pecah-pecahkan? Roti, bukan wafer. Apalagi wafernya dicap ada ayat-ayat. Zaman dulu orang bagi-bagi, ya. Andi, Ko Andi dapat sekian, Pak Teddy dapat sekian, Andre yang ambil sedikit, ya, digilir rotinya, masing-masing ambil dikit. Anggurnya bagaimana? Sama, cupnya juga cuma satu. Minum, hilang. Minum, hilang. Minum, hilang. Enggak kayak sekarang plastik, zaman itu plastik belum ada. Itu perjamuan kudus. Bagaimana dengan perjamuan agape? Ada yang bawa roasted pork belly. Enak nggak roasted pork? Do you like roasted pork, Janice? Enak nggak pork belly? Enak, apalagi belinya di Sambu, Artisias itu. $18 dapat kamu. Kenapa saya tahu? Kemarin saya ke situ. Yang bawa roasted pork datang early, makan dulu. Enak aja lu datang roasted pork, apalagi nggak pernah bawa makanan, mau roasted pork, tahu saya. Terus apalagi yang enak-enak apa sih? Makanan yang enak-enak tuh. Arem-arem. Yang lain pada waktu perjamuan agape dapat apa? Dapat bungkusnya arem-arem. Dapat gitingnya saja. Kenapa? Why? Because they do not want to share. That is the problem of the church in Corinth. Itu masalah gereja di Korintus. Mereka yang bawa makanannya enak, roti keju. Kejunya asli dari Netherlands, Holland. Kuda, paling enak. Dimakan dulu. Yang lain rotinya apa? Kue lapis, tinggal satu lapis terakhir. Ini yang terjadi dengan jemaat Korintus. Itu sebabnya Rasul Paulus bilang apa? And therefore Apostle Paul said, don't you have homes, houses where you can eat your own food? Jadi Rasul Paulus menegaskan, when you come to the church, the agape food is not only for you to eat, but agape food meaning that we are fellowship. We have fellowship. We are one in Christ. And therefore, whatever I have, I share with you. Whatever you have, I share with me. You share with me. Because we are one body of Christ. And therefore, we share one another. Makanya tadi saya ingat, saya mau menyampaikan ini. Ya, istri saya pagi-pagi udah bilang, ayo mampir Costco, beli pizza. Good, saya bilang. Padahal dia nggak tahu khotbahnya apa. We share some food, and we eat. We share one another, because we are one body of Christ. When you get this little piece, I will get a little piece as well. Waktu kamu dapat sedikit, saya dapat sedikit, sehingga kita semua menikmati, dan tidak ada yang kelaparan dan tidak ada yang kekurangan. Jangan sampai satu orang ambil sebanyak-banyaknya, yang lain who cares. Makanya kalau lagi makan cepet-cepet, berdirinya di depan sendiri. Syukurin lu, berdirinya belakangan. Makanya kagak dapat apa-apa. Syukurin lu. When you are given an opportunity to take the first, remember behind you there are many people, and we should remember them. Because they are part of the body of Christ. Bahkan mereka sampai mabuk. Kenapa mabuk? Karena
berlebihan. Jangan sampai orang minum. Buat saya dulu. The attitude the Apostle Paul used by the Spirit of God, remembering others, even if possible, even if it should be, even if I didn't get it, it's okay too, as long as everybody got it. Why? Because that is part of my togetherness as the fellowship of the body of Christ. So that is the point of bringing food to the church. Not so that we will be so full. Apa yang dikatakan Paulus? Kalau mau kenyang, apa yang dikatakan Paulus? Ini Paulus loh, jangan tersinggung sama saya. Tersinggung sama saya nggak apa-apa, kok minggu depan saya nggak sini lagi. Ini Rasul Paulus. And I'm not speaking this, not selecting this particular passage of the Bible just to condemn anyone or just to attack anyone. No. I don't have anything. But my point is, let us have the spirit of belonging one another. Ya. Pak Yulisar, ini saudara saya. Pak Jimmy, ini saudara saya. Siapa namanya? Pak Yusuf, ya sampai lupa. Sudah lama nggak ketemu. Ya. Pak Yusuf itu saudara saya. Brother Tim is my brother. Pak George is my brother. You are my brother and my sisters. And I do not just think about myself first, but I should put myself behind everyone, because we are together the body of Christ. Jadi tidak ada orang berantem cuman gara-gara makanan. Saya dulu pernah, Bapak Ibu, ini cerita nggak enak, nggak apa-apa, saya nggak sebut nama. Biasanya di gereja itu makan sendiri-sendiri. Hari itu makannya dikit banget, yang bawa cuma dikit. Apa yang kita dilakukan oleh gereja kalau makannya dikit, nggak sempat beli? Apa yang dilakukan gereja? Ayo, pertanyaan ini. Diambil. Hah? Diambil. Khusus itu sudah pengalaman. Someone will serve, diambilin, betul? Diambil satu, yang satu orang satu sendok, yang lain satu sendok. Ada satu suami istri, anaknya 3, jadi total dia 5 orang. Dia nggak berani bilang sama saya, bilang sama bagian konsul, apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Loh, maksudnya apa-apaan apa? Apa-apanya dong? Apa-apaan ini? Kenapa di-serve? Apakah karena keluarga saya banyak sehingga mulai di-serve? Dia tinggalkan gereja dan dia bersumpah, mulai minggu depan saya tidak akan pernah menginjakkan kaki saya di gereja ini lagi. Pride has made him to behave that way, as if that if you don't serve my need, I will leave the church. You know what? This church is not to serve only one person or one family. This church is to serve everyone and every family who belong to this church. Gereja ini bukan ada untuk melayani satu orang atau satu keluarga, tapi gereja ini ada untuk melayani semua orang dan semua keluarga yang ada di tempat ini. There is no one that is so important
as if that you are the associate God in this church. So what is the point? Number one, remember the purpose of coming to the church. Ingat, tujuan kita pergi ke gereja is not only for the meal, but also number one is to worship God, to fellowship one another, bersekutu satu dengan yang lain. That is the purpose of coming to the church. Number two, let us humble ourselves. Ayo kita merendahkan diri, yuk, ya. Merendahkan diri artinya apa? Menganggap orang lain lebih utama. What does it mean to humble ourselves? To think about others, also important person in our lives. Nomor tiga, yang apa yang kita ingat, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, remember that the unity is important, and unity will be shown when we eat together. We share one another. Bahkan orang-orang yang senior diambilkan dulu. What a precious heart. What a kind heart. Gimana kalau nggak kebagian? Gimana kalau nggak kebagian? Samo. Bilang Kojors. Tinggal pilih toko rame, Sambo atau Starbucks. Tinggal pilih. Jadi bilang siapa kalau nggak dapat? Traktir. So what is the attitude when we come to the table? Oh, this table has a fellowship. You are my brother and my sister, and therefore we share the food together. What a beautiful body of Christ when we share one another. Bahkan share-nya jangan cuma di gereja, Bapak Ibu. Kok di gereja kayak malaikat semua. Share-nya juga di luar. Oke, ada waktu nggak besok? Nggak ada sih. Ada apa? Ya ketemu. Di mana? Sambo. Fellowship. Pak Yohanes. Pak Yohanes suka kopi. Coffee time. The beauty of the family of God. Jadi kita bukan cuma ketemunya kalau minggu. Bukan. Ya. Pak Yusuf, let's go to Redondo Beach. Having fellowship. What a beautiful thing, right? Or invite to your house. You don't have to spend money, a lot of money, but you can spend your money whenever you are at home. You know, sharing is caring. No sharing, no caring. Because when we share one another, we show our loves one another. Let us pray. Thank you, our dear Heavenly Father, for giving us such a short message. But this is not to offend anyone, but this is as a lesson for each and every one of us, that the first era of the church has given us an example on how to do the fellowship together. Father God, help us to honor, help us to respect one another, so that we remember when we have fellowship, that we are doing fellowship because we are one body of Christ. Help us, Lord, to cherish one another. Help us, Lord, to remember one another. And help us, Lord, not to be split into divisions in this church. But help us, Lord, to remember one another as we are body of Christ. We praise you, Lord. We honor you. In the name of Jesus Christ, our Lord, we pray. Amen. Amen.
Mari saudara, kita akan berdoa syafaat. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur buat siang hari ini Tuhan. Kembali kami diingatkan bahwa kami harus lebih dekat kepadamu, bahwa kami harus sering-sering membaca firman-Mu, mendengarkan firman-Mu, mencari firman-Mu, karena firman-Mu itulah yang menuntun setiap langkah kami. Tuhan, terima kasih untuk hamba-Mu Pak Jonas yang sudah Engkau utus untuk memberkati kami. Engkau juga memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Engkau memberkati keluarganya Tuhan, istri dan anak-anaknya, bahkan keluarga besarnya Engkau memberkati. Kemanapun hamba-Mu ini melangkah, biarlah tangan kasih Tuhan selalu menyertai. Banyak jiwa boleh dimenangkan oleh perjalanan hamba-Mu ini ya Bapa. Tuhan, pada siang hari ini kami juga mau berdoa untuk para senior kami di tempat ini. Kami mau berdoa untuk Tante Cendi, kami mau berdoa untuk Tante Ninta, untuk Tante Oni, untuk Tante Riana, untuk Tante Lan, untuk tim Udon, untuk Kokehin, untuk Steve yang tidak bersama kami saat ini. Kami mau berdoa juga untuk Ci Helen, untuk Ko Adrian. Sudah lama mereka tidak bersama dengan kami. Biarlah Engkau menyertai mereka ya Tuhan. Tuhan, kami secara khusus saat ini juga mau berdoa untuk Tante Olga, untuk Tante Juliana yang saat ini terbaring. Tuhan, tangan kasih-Mu Tuhan menyertai. Kami juga percaya Tuhan, Engkau Tuhan sendiri Tuhan yang akan menghibur kedua anak-Mu ini. Tuhan memberkati, memberikan kekuatan untuk Helen dalam merawat Tante Juliana, untuk juga Priscilla dengan teman-temannya yang menjadi caregiver untuk Tante Olga. Kami mau berdoa untuk mereka supaya Engkau memberikan hati yang penuh kasih. Tuhan, saat ini juga kami mau berdoa untuk Kohandi dengan segala pergumulan penyakit yang dialaminya. Tuhan, Engkau campur tangan, Engkaulah dokternya Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus selama penantian Tuhan ginjal yang diberikan untuknya, Engkau memberikan kekuatan untuk Kohandi. Juga kami mau berdoa untuk tulang rusuknya, untuk tiang doanya Cik Liani. Tuhan, tolong Engkau berikan dia kekuatan dalam mengisi hari-harinya. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk Pak Yohanes. Engkau Tuhan mengizinkan Tuhan kalau beberapa hari yang lalu dia berada di rumah sakit, tapi kami percaya Tuhan, kasih Tuhan menyertai setiap anak Tuhan yang berdoa, yang bersandar kepadamu. Siang hari ini kalau dia boleh bersama dengan kami, itu juga karena kasih kemurahan Tuhan. Berkati hidupnya, keluarganya, Engkau menyertai perjalanan hidupnya ya Tuhan. Kami juga mau berdoa saat ini untuk saudara kami Tuhan Yohanes. Tuhan, Engkau Tuhan sendiri Tuhan yang akan menuntun setiap langkahnya, pengobatan yang akan dia jalani. Biar kiranya Tuhan ada di dalam pengawasannya Tuhan. Dokter dan obat-obatan yang diasupkan dalam tubuhnya, biar kiranya Engkau yang mengurapinya terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk saudara kami Jenny. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk anak Evan. Tuhan, Engkau tahu pergumulan mereka masing-masing. Engkau tahu Tuhan apa yang mereka alami, dan Engkau sendiri adalah jawaban setiap doa-doanya. Juga Tuhan, kami saat ini Tuhan mau berdoa Tuhan Yesus untuk negara Indonesia, tempat di mana kami berasal, tempat di mana kami dilahirkan. Tuhan campur tangan, Tuhan pegang kendali atas Indonesia. Ada kasih Tuhan menyertai bangsa Indonesia. Bencana alam yang silih berganti di sana, Tuhan tolong supaya Engkau Tuhan Yesus yang menyertai Tuhan. Engkau Tuhan yang menjamah hati-hati bangsa Indonesia Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang percaya di sana, yang masih berdoa untuk Indonesia. Engkau Tuhan menyertai, Engkau memberikan tangan kasih-Mu untuk Indonesia, untuk bangsa Amerika, untuk negara ini, di mana tempat kami boleh tinggal, boleh menginjakkan kaki kami. Tuhan pegang kendali atas bangsa Amerika ini. Tuhan tolong Tuhan, segala macam Tuhan bentuk permasalahan di negara Amerika ini, Engkau yang pegang kendali. Tuhan, biarlah bangsa Amerika ini Tuhan Yesus boleh tetap terus mempertahankan in God we trust. Di dalam Tuhan kami percaya. Tuhan, biarlah kami yang ada di negara Amerika ini, kami boleh menjadi tiang doa buat negara ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau Engkau memberikan kami kesempatan untuk berdoa. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel. Tuhan, bangsa yang kecil yang dikepung oleh bangsa-bangsa yang belum kenal Tuhan ini. Biar kiranya tangan kasih Tuhan menyertai. Kasih-Mu sungguh luar biasa untuk bangsa pilihan-Mu ini. Tuhan, turunkan damai-Mu di sana Tuhan. Biar kiranya Tuhan, bangsa yang masih tegar tengkuk ini, Engkau menjamah hati-hati keras mereka.
Terima kasih Bapak, terima kasih buat siang hari ini. Kami mau berdoa untuk gerejamu Maranatha. Biarlah gereja ini Tuhan Yesus yang sudah Engkau izinkan berdiri, tetap terus berdiri dengan teguh untuk terus menjalankan misi kami untuk membawa jiwa dalam kerajaan sorga. Tuhan memberkati para leaders di Maranatha ini supaya mereka mempunyai hati untuk tetap terus menjadi berkat. Tuhan menyertai para worship leader, para singer, Engkau menyertai para pemusik, Engkau bahkan Tuhan mengurapi Tuhan alat-alat yang dipakai. Ruangan ini Tuhan ada di dalam kendalinya Tuhan. Juga untuk gereja ini Tuhan Betani, Tuhan yang tolong, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini, siang yang penuh berkat. Kami percaya Tuhan Yesus yang online maupun onsite, Engkau memberkati dengan cara-Mu yang ajaib. Terpujilah nama-Mu Bapa, nama di atas segala nama. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagi saudara-saudara diberi kesempatan untuk mempersembahkan persembahan, kita bersama menyampaikan pujian bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah. Kau niscaya teragum oleh kasih-Nya. Tuhan hari itulah, kau terkagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan hari itulah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan hari itulah, kau terkagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan hari itulah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita berdoa untuk persembahan Allah Bapa yang berada di dalam surga. Terima kasih ya Bapak untuk penyertaan dan berkat-Mu sepanjang minggu hari ini. Bapak, kami sedang memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini Kau kuduskan dan sucikan, dan para pengurus dapat mengelolanya demi kemuliaan nama-Mu. Biarlah orang-orang yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi, Kau berkati mereka juga ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, salam damai semuanya. Terima kasih Pak Yonas untuk firman-Nya, dan semoga kita semua boleh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari dan bergereja. Hari ini kita ada teman baru, teman lama yang sudah lama ketemu, yaitu Ko Fedi. Ya, boleh ya, Ko Fedi.
lama nggak ketemu. Tinggal di Monterey Park ya, betul kan? Ya. Puji Tuhan boleh datang tadi sama Andreas. Dan minggu depan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Yolin. Dan puji Tuhan hari ini kita masih boleh melihat bersama-sama dengan Kojo, Pak. Ya, Pak Yohanes, Yohanes dan Kohandi. Iya, mereka karena kemarin yang satu masuk rumah sakit, yang satu aduh mengkhawatirkan gua di kemarin malam. Jadi puji Tuhan boleh bertemu malam ini. Ya. Amin. Siang hari ini ya, siang hari ini boleh bertemu dan juga Tante juga kondisinya juga aduh gimana. Kita mesti doakan terus untuk mereka. Mungkin Pak Yonas boleh mendoakan khusus untuk mereka. Dan hari Rabu ada, minggu ini bukan Bible study tapi persekutuan doa karena ada acara Thanksgiving. Maksudnya kita akan merayakan Thanksgiving di rumah Cik Foni dan kita akan melakukan doa bersama jam 7 malam dan bukan turki tapi bebek. Bebek goreng atau panggang? Bebek goreng tepi sawah. Bebek Madura ya. Pokoknya lagi percobaan bikin bebek goreng ini, bebek hitam ya. Lalu perayaan Natal Desember 13 jam 4.30. Kita berharap semua boleh mengambil bagian untuk itu. Nggak tahu ngisi acara apa dan pokoknya kita semua supaya bisa berpartisipasi dan sharing. Juga kemungkinan ada acara untuk Natal, malam Natal 24 Desember. Kemungkinan di rumah Tante Lan. Dan juga ada carol, ada rencana mau bikin carol di rumah, boleh diumumkan? Di rumah Tante Christina di Seritos. Jadi kita mau mengadakan carol di sana. Siapa yang mau ikut boleh daftar. Carol itu artinya datang ke rumah sana, nyanyi semacam kejutan lalu nyanyi. Praise kan, Amen di depan rumahnya. Dan ya tahun lalu itu kita 3 rumah, tapi capek. Jadi rencananya itu di rumah Tante Christina dan mungkin nggak tahu siapa tante lain, siapa yang maksudnya senior, lalu ke rumah Tante lain kalau ada yang mau ikut. Rencana, tapi belum itu. Lalu juga tanggal 31 Desember malam tahun baru, rencananya ada servis tahun baru di tempat ini. Kita diberi izin sampai jam 10 malam di tempat ini. Nanti direncanakan lagi bagaimana. bubur ayam. Makan lagi. Dan bebek goreng ya. Ada lagi teman-teman? Tidak ada. Saya bersyukur pada Tuhan atas penyertaannya. Silakan Pak Yohanes. Oh, sorry. Mari saudara kita berdiri, kita akan menutup kebaktian kita pada siang hari ini. Minta Pak Yohanes makan berkat. Kedatangannya, Maranatha,
dalam segala keterbatasannya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan. Engkau beserta dan terus menghiburkan, menguatkan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dan kesetiaan-Mu yang terus akan memelihara hidup kami. Kami berdoa Tuhan terus anugerah-Mu cukup. 2 Korintus 12 ayat 10. Waktu aku lemah, aku kuat, karena anugerah-Mu cukup bagi kami. Demi juga kehendak Tuhan, di dalam segala kelemahan tubuh dan keterbatasannya, kehendak ada di dalam tangan-Mu. Kasih-Mu tidak pernah berkurang dalam hidupnya. Bahkan perhatian-Mu tidak pernah meninggalkan Tuhan. Hiburkan, kuatkan. Waktu Kohandi lemah, di situ Kohandi kuat, karena ada tangan Tuhan yang menopang. Juga Pak Yohanes Sukoco, Tuhan terus memeliharakan. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat, dan pertolongan-Mu itu sempurna adanya. Bahkan juga setiap kami Tuhan, di mana ada saudara kami yang minggu-minggu ini pulang ke rumah Bapa. Tuhan ingatkan kami bahwa kami pun, kalau waktunya sudah tiba, kami akan pulang. Tapi biar kami punya semboyan Filipi 1:21. Sebab bagiku ada hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Supaya kami menghargai waktu-waktu yang ada dan menggunakannya bagi hormat dan kemuliaan. Ampuni kami kalau seringkali kami bermain-main dengan waktu. Tolong kami Tuhan. Dan sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing. Anugerah yang besar adalah Bapa. Kasih-Nya yang sempurna dalam Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami sekalian, memberkati kami sekalian, menjagai keluar masuk kami hingga Engkau dipermuliakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadikan sekalian bangsa murid-Mu. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan hidup untuk kemuliaan Tuhan saja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk.